Tindakan tersedia. Ya guys, kali ini kita mau lihat-lihat menu aksesibilitas yang ada di Android Pie ya. Volume musik atau disetel ke Android 100%. 9. Kalau nggak salah tuh Android 9 dengan Android Kontrol 8 volume tuh disembunyikan. menunya berbeda. Sama kalau nggak salah tuh. Sama dengan menu-menu di Android 8, hanya berbeda di Android 7 ya guys. Gimana bentuk menu Volume musik disetel ke aksesibilitasnya? 100%. Ayo kita lihat sama-sama. Namun jangan lupa like dan subscribe. Kontrol volume Dan disembunyikan. nonton videonya di rumah aja ya. Dan jaga kebersihan kesehatan dan jaga pola hidup Anda. Let's go ke videonya. Pertama, kita buka menu Messenger. My Excel. pengaturan. Pencocokan pengaturan. Perekam. Kok lambat sih? Pengaturan. Oke, pengaturan. Pengaturan. Tampilan. Kemudian masuk ke menu Fitur lanjutan. Aplikasi. Nah, itu ada fitur Aplikasi lanjutan, nanti kita manajemen. akan bahas Aksesibilitas. fungsi Voice fitur Assistant. lanjutan. Audio mono. Nah, Menu di sini asisten. ada menu aksesibilitas, kita masuk. Aksesibilitas. Navigasi ke aksesibilitas. Cari tombol opsi lainnya. Pembaca layar, dapatkan panduan audio lisan dan kontrol khusus yang dapat membantu Anda menavigasi tanpa perlu melihat layar dalam daftar 8 item. Isinya voice assistant, berbeda dengan Android lain atau di ini khusus Samsung ya. Di sini ada voice assistant, namun kalau untuk Android lain kayak ada juga talkback di situ. Peningkatan visibilitas, ubah ukuran, kontras, dan warna untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk mengganti kontras warna, kontras layar, kecerahan, dan ketebalan huruf, dan apalagi ya, kita lihat saja. Peningkatan ketebalan font kontras tinggi, keyboard kontras non-aktif, tampilkan bentuk tombol, non-aktif, warna negatif, hapus animasi, hapus ukuran jendela ukuran dan zoom header, jendela perbesar non-aktif, pembesaran PD, mouse pointer touchpad besar non-aktif beralih. Fungsi mouse pointer ini, mouse pointer touchpad besar non-aktif beralih. Mouse pointer touchpad besar ini fungsinya untuk jika kamu pasang mouse di Android ya, nanti pasang mouse melalui Bluetooth atau USB, di sini akan muncul logo mouse-nya, dan ini jika diaktifkan maka logonya akan gede besar ya. Terus gaya dan ukuran font. Itu gaya dan ukuran font tulisan yang ada di handphonemu ya. Perbesar layar itu fungsinya untuk membesar teks pesan atau WhatsApp isi layar ya. Kemudian kita kembali aksesibilitas, peningkatan pendengaran. Kita lihat di sini. Peningkatan pendengaran. Di sini matikan semua suara. Matikan semua suara di ponsel, termasuk panggilan, peringatan, dan media non-aktif beralih dalam daftar 7 item. Nah, jika kamu nonaktifkan ini, maka suara-suara di handphonemu nggak akan ada suara di handphonemu ya, kecuali kamu matikan lagi ini. Suara seimbang kiri kanan, sesuaikan keseimbangan kiri kanan suara, kecuali panggilan, ketika menggunakan headphone. Nah, keseimbangan suara, jika kamu mau aktifkan ini, maka suaramu akan menjadi mono atau stereo. Bisa kamu atur sendiri suaranya stereo atau keseimbangannya kiri atau kanan, keseimbangannya bisa kamu atur sendiri ya. Terus 50 audio mono, alihkan audio dari stereo ke mono untuk mendengarkan dengan satu telinga, non-aktif beralih. Nah, jika ini kamu aktifkan, maka seluruh suara handphonemu akan menjadi mono atau biasanya suaranya ada di kiri kanan. Jika diaktifkan ini, makanya suaranya akan ada di tengah-tengah. Jika kamu handsetnya hidup sebelah, maka dia akan ada di sebelah handset itu, sebelah handset tersebut, nggak akan kemana-mana suaranya ya, nggak akan stereo. Tampilan teks header. Nah, ini ada tampilan teks. Subjudul Samsung CC. Ini fungsinya buat menampilkan teks yang bisa dibaca ya. Aktif subjudul Samsung. Ini aktif. Subjudul Google, aktif subjudul. Kita kembali lagi. Aksesibilitas. Peningkat interaksi dan kecepatan. Tingkat interaksi dan kecepatan. Navigasi interaksi. Tombol alih universal, kontrol ponsel dengan tombol alih custom dalam daftar 11 item. Tombol custom maksudnya untuk menggunakan sistem kustomisasi. Misal kamu punya keyboard manual ya, atau keyboard pribadi yang bisa disambungkan di sini. Di sini tombolnya bisa kamu rubah-rubah.
Terus Menu asisten, tampilkan menu tombol yang mudah dijangkau yang memungkinkan Anda mengganti tombol fisik, gerakan, dan interaksi umum lainnya. nah ini fungsinya untuk tombol asisten ini fungsinya untuk orang-orang yang memiliki gangguan ya. Kamu bisa memilih tombol pilih, tombol kiri kanan, mengetik dengan menggunakan keyboard yang tadi seperti yang saya jelaskan di bawah ya, menggunakan keyboard eksternal atau keyboard manual sendiri. Terus ada Nonaktif, klik setelah pointer berhenti, klik otomatis saat pointer berhenti bergerak. Di sini ada klik saat pointer berhenti bergerak. Maksudnya ini ada saat kamu menggerakkan mouse yang kamu gerakkan itu, ini bisa klik otomatis ketika kamu gerakkan mousemu ke aplikasi misalnya. Kamu stop di situ, maka dia akan klik sendiri, tidak perlu kamu tekan mousemu lagi. Dia akan klik secara otomatis di situ. Terus ada Nonaktif, interaksi, header. interaksi. Nah, Menjawab dan mengakhiri panggilan. ini maksudnya menjawab dan mengakhiri panggilan. Menjawab dan mengakhiri panggilan ini bisa menggunakan tombol apa aja. Contoh di sini saya menggunakan tombol home dan tombol power ya. Tombol home dan tombol power bisa kamu aktifkan. Kontrol interaksi. Coba kita cek. TKN Nah. top. Bacakan nama penelepon. Di sini ada bacakan nama penelepon. Ini aktif. Nonaktif, bacakan nama penelepon, Nonaktif beralih. atau Pesan tidak aktif. WhatsApp, Terus- TKN tombol depan UTKMNJ WBPGLN, aktif. Nah, di sini ada tekan tombol depan untuk menjawab panggilan. Nah, tinggal kamu aktifkan jika mau menjawab panggilan dengan menggunakan tombol depan ya, tombol home. Terus ada Jawab otomatis, Jawab otomatis otomatis. jawab panggilan masuk sesuai waktu yang ditetapkan selama headset atau perangkat Nah. Bluetooth tersambung. di sini ada jawab panggilan otomatis saat headset atau Bluetooth tersambung. Maksudnya kamu bisa menentukan waktu durasi menjawab otomatis itu. Misalnya 5 detik, dia akan menjawab panggilan secara otomatis selagi handset Bluetooth atau handset kabelmu terhubung di handphone. Oke, lanjut. Nonaktif, TKN tombol daya UTK Nah. mengakhiri, aktif, beralih. Tekan tombol daya untuk mengakhiri panggilan. Ini hanya berfungsi di telepon saja ya, tidak berfungsi di yang lain. Tekan tombol daya untuk menonaktifkan telepon. Dia akan berfungsi ketika panggilan masuk maupun kamu memanggil. Lanjut. Udah habis, kita kembali. Interaksi dan nonaktif, Nah. pengaturan sentuhan, Di kontrol sini- interaksi, blokir, menjawab dan mengakhiri, Di sini kontrol ada interaksi, kontrol blokir interaksi sentuh untuk tombol. Baik, kita lihat. Navigasi ke atas, Di sini ada kontrol interaksi. tidak dicentang, TDK aktif, kotak centang. Kontrol interaksi ini fungsinya untuk mengaktifkan tombol sentuh. Misal kamu mau bermain game Turanautra misalnya, tombol kembalinya tidak ingin tersentuh, dan kamu bisa blokir lewat menu ini ya. Saat image view, Bisa kamu dengarkan keterangannya. saat diaktifkan, rotasi otomatis dinonaktifkan, semua panggilan dan beberapa notifikasi diblokir, dan sentuhan untuk panel notifikasi diblokir. Anda juga dapat memblokir sentuhan untuk area tertentu pada layar yang Anda pilih. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol interaksi, tekan tombol depan dan tombol volume naik atau tekan dan tahan tombol daya dan tombol volume naik selama 2 detik. Nah, begitu caranya. Image view, Terus image view. navigasi ke Kamu bisa image mengaturnya di view sini. dalam daftar Oke, kembali kita interaksi lanjutkan. dan kecepatan. Nonaktif, pengaturan sentuhan, header. Nah, ini ada pengaturan sentuhan. Pengaturan sentuhan ini berfungsi buat mengatur tingkat akurasi sentuh layarmu. Tunda sentuh dan pengaturan sentuhan, Di sini ada tunda sentuh. tunda sentuh dan tahan, pendek, 0,5 detik. Tunda sentuh maksudnya ketika kamu ketuk 2 kali layarmu, maka dia akan menunda selama 0,5 detik ya. Tidak akan langsung tek langsung ke klik. Makanya ada yang namanya interaksi ketuk 2 kali tahan untuk menggunakan item selanjutnya atau memilih menu ini ya. Begitu. Terus ada Durasi ketuk, atur durasi interaksi yang harus ditahan agar dikenali sebagai ketukan. Nah, di sini ada durasi ketuk. Maksudnya durasi ketuk ini berfungsi sebagai sebagai apa tadi? Durasi ketuk, atur durasi interaksi yang harus ditahan agar dikenali sebagai ketukan. Oh, agar ketukanmu dikenali itu memang ketukan atau tersenggol nggak sengaja ya. Nah, jadi kita harus ketuk baru dia bergerak atau baru dia terklik ke dalam aplikasi lain. Jika lama tersenggolnya berarti itu bukan ketukan, maka dia nggak akan bergerak.
begitu. Abaikan sentuhan berulang, atur waktu untuk mengabaikan sentuhan berulang. Nah, abaikan sentuhan berulang ini dimaksudkan untuk mencegah kamu mengeklik di tempat-tempat berbeda secara bersamaan. Makanya di sini ada yang namanya aktifkan sentuh berulang. Nonaktif. Habis di sini menu ya. Kemudian kita kembali. Aksesibilitas. Pengaturan lanjutan, kelola akses langsung dan fungsi canggih lainnya. Nah, di sini ada pengaturan lanjutan, kelola akses, pengaturan dan kunci akses canggih lainnya. Kita klik. Pengaturan lanjutan, navigasi, akses langsung, header, dalam daftar, 10, tombol daya dan volume naik, talkback. Nah, di sini ada tombol daya volume naik, ini talkback, bisa kamu atur sendiri. Kemudian tombol volume naik dan turun, voice assistant. Nah, volume naik dan turun ini voice assistant juga bisa kamu atur sendiri, bisa kamu aktifkan. Ini berfungsi buat tombol pintas menonaktifkan atau mengaktifkan talkback atau membuka aksesibilitas juga bisa. Tergantung dari keinginan yang kamu atur ya. Notifikasi, header. Notifikasi. Nah, di sini ada notifikasi. Notifikasi lampu kilat. Notifikasi lampu kilat. Pengingat notifikasi, dapatkan pengingat berkala tentang notifikasi. Nah, notifikasi lampu kilat. Notifikasi lampu kilat berfungsi sebagai kilat blitz lampu ya, blitz lampu. Maka blitz kamu akan nyala ketika ada notifikasi masuk. Terus ada pengingat notifikasi, dapatkan pengingat berkala tentang notifikasi. Nah, pengingat notifikasi ketika ada notifikasi masuk ke dalam handphonemu, maka ini akan memberitahu berulang-ulang kali ya, tergantung dari kamu mengaturnya sendiri gimana. Terus nonaktif, label suara, tulis rekaman suara ke tag NFC untuk menyediakan informasi ketika Anda berada di dekat tempat ini. Tag dibeli secara terpisah dan dapat dihubungkan dengan objek atau lokasi yang biasa Anda gunakan. Ini berfungsi suara NFC. Ini berfungsi sebagai suara pengingat ketika kamu berdekatan dengan NFC ya. Terus lanjut. Kunci arah, buka kunci layar dengan mengusap dalam rangkaian arah. Kunci arah untuk membuka kunci dengan usapan dengan berbagai arah ya. Misalnya atas, bawah, kiri, kanan tergantung dari usapan yang kamu bentuk. Jika kamu menggunakan fitur ini, maka fitur pin dan sidik jarimu akan dinonaktifkan. Fitur pinmu tetap akan dinonaktifkan, namun sidik jari juga bisa digunakan bersamaan dengan ini. Lanjut. Navigasi, kunci arah, buka kunci layar. Aksesibilitas, pengaturan, layanan terinstall, talkback dan 3 layanan. Layanan terinstall 3, talkback dan 3 layanan terinstall. Oke, kita buka di sini. Layanan talkback aktif dalam daftar 5 item. Perlu saya jelaskan terkhusus Samsung, layanan talkbacknya berada di sini. Namun jika untuk HP Vivo, Xiaomi maupun yang lain-lain selagi Androidnya udah pindah ke Pi, dia akan ada di pembacaan tadi ya. Menu aksesibilitas TDK aktif. Menu aksesibilitas tidak aktif. Menu aksesibilitas ini bisa ditampilkan dimanapun ya. Ini menu terbaru dari talkback dan aksesibilitas. Klik untuk diucapkan TDK aktif. Nah, klik untuk diucapkan tidak aktif. Ini berfungsi buat diklik apa yang kamu tulis, terus mau kamu ucapkan lewat sentuhan. Kamu bisa sentuh ini. Ini bisa dipindahkan di mana aja, di atas layar juga bisa, di mana-mana juga bisa. Lanjut. Tombol akses TDK aktif. Tombol akses sama seperti tombol custom. Dia berfungsi sebagai pemindai atau pemilih menu-menu yang ada di handphonemu. Begitu. Bisa kamu atur juga secara mandiri sendirian. Dilanjut. Nah, habis ya, nggak ada lagi menu. Aksesibilitas. Oh ya. Menu talkback akan pindah di sini untuk HP yang lain ya. Pembaca layar. Nah, pembaca layar. Dapatkan panduan audio lisan dan kontrol khusus yang dapat membantu Anda menavigasi tanpa perlu melihat layar dalam daftar 8 item. Melihat-lihat menu aksesibilitas kali ini. Jika ada yang kurang paham atau ada yang perlu dibikinkan video diterangkan secara lebih jelas lagi, silakan tulis di kolom komentar. Ditulis di kolom komentar atau di mana aja yang kamu suka. Kita bisa hubungin saya juga, nomor dan alamat akan saya cantumkan di link di deskripsi ya. Terima kasih layar mati sudah mendengarkan atau menonton video ini.